Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Jadi murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru les privat yang mengadakan les privat itu sering menyindir murid yang tidak ikut les. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil antara murid yang mengikuti les dengan murid yang tidak mengikuti les. Mereka mendapatkan nilai yang lebih baik jika mengikuti les. Pada kondisi tersebut, bagaimana cara Anda menyikapi hal ini? Coach di sini adalah Ibu Novi Lutfia dan coachnya adalah Bapak Gunawan. Dan saya Elsa Mariana sebagai Gunawan, bisakah nanti setelah pembelajaran berakhir kita berbincang sebentar? Ada hal yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Baik Ibu, bisa. Baik, nanti temui Ibu di taman ya. Ibu ingin hanya kamu seorang, yang nggak usah ajak teman kamu. Karena Ibu ingin berbicara empat mata dengan kamu. Tak ada orang lain, baik teman kamu ataupun guru yang mendengar pembicaraan kita ini. Baik Ibu. Terus setelah itu Gunawan menunggu Bu Novi di taman yang ada di halaman sekolah. Tempatnya nyaman untuk tempat berbincang. Kemudian tak lama kemudian Bu Novi pun datang. Gunawan, akhir-akhir ini Ibu lihat ini sering melamun di kelas. Apa ada masalah yang sedang kamu hadapi? Iya Bu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan kenapa ya ibu guru pelajaran matematika selalu menyilas. Oh, begitu ya? Kok bisa menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi tentang perasaan yang kamu alami itu. Kenapa bisa sampai kamu berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di kelas Ibu itu selalu berkata pada teman saya sambil matanya tertuju pada saya. Ibu bilangnya seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam pelajaran matematika. Jadi kalau yang tidak datang les matematika akan lebih lambat dalam memahami rumusnya. Begitu ya. Terus bagaimana menurut pendapat kamu? Apa yang dikatakan oleh guru itu tentang les matematika itu penting? Seberapa pentingnya sih pelajaran matematika menurut pendapat kamu? Ya Bu, benar sih kata ibu itu bahwa les matematika itu penting. Tapi saya merasa tidak ada gunanya saya ikut les matematika. Masalahnya ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin karena ibu itu tidak suka sama saya, Bu. Hal ini ada kamu, atau teman-teman kamu juga? Hanya kamu saja? Saya hanya ingin mendapat solusi yang tepat supaya ibu yang mengajarkan pelajaran matematika tidak selalu menyindir saya, Bu, dan memberikan nilai yang tidak jelek mungkin ya pada saya, Bu. Oh, begitu ya. Jadi kamu ingin pembicaraan kita ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat, ya. Biar kamu nggak merasa pelajaran matematika, guru matematika itu menyindir kamu lagi dan kamu dapat nilai bagus. Oh, iya. Jadi kan. Terus ini, Bun, sebenarnya dari masalah ini kendala apa yang kamu hadapi sehingga dapat menghambat kamu untuk bisa ikut les matematika dan datang ke tempat les tersebut? Apakah kamu tidak menyukai pelajaran matematika atau bagaimana? Begini Bu, kebetulan les matematika diadakan di sore hari. Pukul
sejak sore sampai 5.30. Sedangkan pada jam tersebut bentrok dengan jadwal latihan pencaksilat saya, Bu. Latihan ini sangat penting buat saya karena sebentar lagi saya mengikuti turnamen pencaksilat tingkat kabupaten. Matematika atau pencaksilat saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bu. Kalau seperti itu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oh, jadi masalahnya bentrok ya. Tapi bagaimana menurut pendapat Gunawan? Gunawan bisa nggak membuat prioritas utama? Apakah itu pelajaran matematika, biar Gunawan lebih menguasai matematika dan ikuti les matematika, atau latihan pencaksilat tersebut? Ya, Bu, kedua-duanya penting bagi saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bu. Begitu ya. Jadi semuanya sama-sama penting, tapi Gunawan tidak bisa membagi waktunya ya. Di pencaksilat pun Gunawan tidak bisa menggeser waktu latihannya ya, karena ikutin pelatih. Kalau begitu Gunawan bisa cari solusi nggak? Kalau seperti ini bagaimana caranya Gunawan mengatasi masalah tersebut? Karena sayang juga sih kalau Gunawan mau ikut lomba, kan Gunawan punya potensi nih di sini, punya potensi pencaksilat, mau ngikutin turnamen. Kalau dilepas pencaksilatnya pun sayang. Tapi kalau kamu nggak ikut les matematika juga kan nanti nilai kamu jelek. Jadi gimana kamu cara mengatasi masalah tersebut? Saya akan coba untuk membicarakan ini dengan les matematika saya, coba ya, Bu ya, untuk mengundur lesnya ya. Mudah-mudahan bisa di hari Sabtu, karena kalau di hari-hari tidak bisa ya, karena memang bentrok dengan latihan pencaksilat. Jadi kita coba saya mengganti hari mungkin ya, Bu ya, dengan les. Bagus itu Gunawan, idemu itu bagus. Terus selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kamu berdiskusi dengan ibu nih? Langkah kamu itu akan bagaimana lagi setelah ini? Ibu, coba nanti saya hubungin ya, dan berusaha untuk bisa mengikuti les matematika tersebut ya, dengan yang memang kita sepakati. Mungkin harinya mudah-mudahan bisa disepakati dengan guru les matematikanya ya, Bu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah mudahkan sehingga kamu bisa mengikuti latihan pencaksilat, dan juga untuk pelajaran matematika pun kamu tidak ada kendala. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena ada dua pilihan yang sama-sama penting. Berhadapan dengan waktu yang bersamaan dan berbarengan. Tapi jika kamu mampu memanage waktu yang kamu miliki dengan baik, dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahmu, dapat mengkomunikasikan masalahmu dengan ibu guru pelajaran matematika tersebut, ibu pikir masalah itu bisa ada terjadi. Mungkin ibu guru matematika ada kesalahpahaman dengan kamu. Mungkin beliau nggak tahu kalau kamu sibuk dengan latihan pencaksilat dan kamu punya potensi tidak pencaksilat, sehingga kamu bisa menjuarai turnamen tersebut. Kalau beliau memahami, insya Allah mendukung kamu loh, dan beliau pun bisa menjadwal ulang supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Ya, Bu, terima kasih. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya dapat menyelesaikan permasalahan ini mungkin, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah, sudah
lebih tenang lagi gitu ya Bu ya. Sudah nggak ada beban kan? Lebih plong? Iya Ibu. Ya, tetap semangat ya, biar kamu tetap berprestasi di bidang olahraga, tapi kamu pun tetap berprestasi di bidang akademik. Kamu pasti bisa, kamu pasti semangat, bisa menginspirasi teman-teman kamu, karena kamu punya potensi, kamu punya bakat, kamu punya sesuatu yang bisa kamu keluarkan. Tapi jangan lupakan, pelajaran juga penting. Jadi sehingga bisa berjalan secara bersamaan, dua-duanya dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih banyak Bu sudah membimbing saya menemukan solusi dari masalah saya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya sebagai pengamat akan memaparkan bahwa dari coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Novi dan Pak Gunawan sebagai coach dan coachee, sudah terlihat tujuan coachingnya, di mana Pak Gunawan itu hanya ingin mendapat solusi yang tepat supaya guru yang mengajarkan pelajaran matematika itu tidak suka menyindir Gunawan dan memberikan nilai jelek pada Gunawan. Kemudian identifikasi masalahnya. Di sini les matematika itu diadakan pada jam sore, mulai pukul 3 sampai pukul setengah 6. Sedangkan pada jam tersebut itu bentrok dengan jadwal latihan pencaksilat yang biasa dilakukan oleh Gunawan. Karena latihan pencaksilat ini juga itu penting untuk Gunawan, di mana Gunawan akan mengikuti turnamen pencaksilat tingkat kabupaten. Dan ini merupakan mungkin salah satu minatnya. Makanya dia lebih memilih walaupun dua-duanya penting, dia lebih memilih kepada pencaksilat. Antara les matematika atau pencaksilat, sebenarnya Gunawan ini masih belum bisa membagi waktu. Sebenarnya dia menyukai dua-duanya. Kalau dia bisa membagi waktu, dia pasti akan mengikuti kedua-duanya. Di sini kalau dari rencana aksi, jadi di sini sudah terlihat juga bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut. Nah, ini merupakan salah satu kalimat pemantik untuk Gunawan dapat menggali lagi potensi apa yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, dari pertanyaan tersebut, Gunawan akan mencoba beberapa temuan atau hal yang bisa menyelesaikan pada masalahnya. Salah satunya yaitu Gunawan akan membicarakannya dengan guru matematika. Untuk apa? Untuk bisa mengundur atau mengubah jadwal lesnya agar tidak bentrok dengan jadwal latihan pencaksilatnya. Kalau misalkan gurunya bersedia, di sini Gunawan bisa mengikuti kedua-duanya kegiatan yang penting baginya, yaitu les matematika maupun pencaksilat yang akan mengadakan turnamen. Pada tanggung jawab di sini juga sudah terlihat apa yang terlihatnya di sini. Gunawan akan segera menemui ibu tersebut untuk membicarakan masalah. Jadi di sini merupakan tindak lanjut komitmen dari apa yang sudah dia rencanakan, aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Tanggung jawab ini yang selanjutnya dia lakukan. Dari aksi tersebut dia akan segera menemui ibu tersebut untuk membicarakan masalah waktu les matematikanya dan berusaha untuk bisa mengikuti les matematika tersebut. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi, jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik
dan mau mengungkapkannya apa yang menjadi masalahmu dengan ibu guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya bisa mengikuti les tersebut. Dalam percakapan antara Bu Novi dan Gunawan sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Gunawan. Sesuai dengan tahapan Tirta, coach hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali potensi anak. Di sini posisinya coachnya adalah Gunawan, sehingga anak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh coach sebisa mungkin memang tidak menjurus kepada solusi, karena coaching ini eh, merupakan proses di mana solusi ditemukan oleh coach itu sendiri. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.